Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid At-Taqwa serta para jamaah, para bapak, para ibu, baik yang hadir secara langsung di masjid maupun yang mengikuti dari rumah masing-masing. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa hadir bersama di tempat yang mulia ini dalam rangkaian kegiatan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal soleh kita baik yang sunnah maupun yang fardu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang sangat baik ini marilah kita sama-sama mudarasah, belajar bersama, kita diskusi, salah satu bagian dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini adalah pada bab al-mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman. Al-mu'minuna, orang-orang yang beriman, kulluhum, semuanya, awliya'ur rahman, adalah wali-wali Allah yang maha rahman, maha penyayang. Dalam istilah-istilah yang sering kita dengar, ada istilah waliyullah. Siapakah yang disebut dengan waliyullah? Wali Allah. Makna wali secara bahasa dari kata al-wilayah atau al-walayah. Lawan katanya adalah al-adu. Lawan katanya musuh. Berarti al-wilayah bisa diartikan adalah selain musuh, bisa teman, pelindung, kekasih, yang dicintai. Itu makna wali secara bahasa. Nah, al-wilayah kaitannya dengan waliyullah, maka lawan katanya adalah waliyus syaitan, kekasih Allah atau teman atau yang dicintai oleh Allah, maka lawan katanya adalah yang dicintai oleh syaitan. Wali bisa berarti loyalitas, loyalnya kepada siapa? Waliyullah berarti orang-orang yang loyal, berarti taat kepada Allah, mahabbahnya kepada Allah, ketaatannya kepada Allah. Lawan katanya adalah waliyus syaitan, wali-wali syaitan, berarti orang-orang yang mengikuti langkah-langkah syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun.
alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah bahwa aulia Allah, wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada rasa khawatir bagi mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Ya, khawatir atas dirinya terhadap apa yang akan terjadi. Demikian juga wala hum yahzanun, tidak sedih terhadap apa yang terlewatkan. Nah, siapakah mereka yang disebut dengan aulia Allah itu? Maka pada ayat berikutnya dijelaskan alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Ya, ini adalah kriteria waliullah, orang yang beriman. Iman itu pondasinya, ya, landasannya. Orang yang beriman dilanjutkan dengan apa? Wa kanu yattaqun, mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mentaati perintah-perintahnya, ya, sesuai dengan batas kemampuan. Kemampuan maksimalnya itu seperti apa? Itu nanti kembali kepada pribadi masing-masing, ya, dalam hal melaksanakan perintah itu. Kemudian yang bagian yang kedua adalah meninggalkan semua larangan-larangan Allah tanpa kecuali. Ya. Meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Tidak ada kata semampunya. Karena setiap orang pasti bisa meninggalkan larangan. Hanya faktornya adalah mau atau tidak mau. Tapi untuk menjalankan perintah nggak bisa semuanya. Ya. Maka dalam menjalankan perintah itu mastata'tu, sesuai dengan kemampuan. Artinya kemampuan berarti batas maksimal. Usahanya untuk menjalankan perintah itu sudah maksimal. Ya. Nah, jadi dalam ayat ini dijelaskan secara gamblang, ya, bahwa aulia Allah itu, ya, adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman dan membuktikan keimanannya itu dengan ketakwaan. Sebab kalau iman tanpa takwa, ya pengakuan kosong jadinya. Mengatakan saya beriman tapi gak mau sholat, ya, atau melanggar banyak ketentuan-ketentuan. Nah itu, ya, kan gak mungkin juga. Maka dalam banyak ayat itu, ya, kalimat amanu, ya, dikaitkannya, dilanjutkan dengan wa amilus sholihat, beramal saleh. Ini adalah dasar, ya, kriteria dasar siapa yang disebut dengan wali Allah. Ya. Di surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah itu adalah walinya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, yukhrijuhum, dia mengeluarkan mereka, orang-orang yang beriman ini, minadh-dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya, kegelapan kejahiliahan menuju cahaya iman. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, orang yang ingkar, kebalikannya amanu adalah kafaru. Orang-orang yang ingkar kepada Allah, wali-walinya adalah
syaitan. Awliya'uhum at-taghut. Ya. Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumat. Orang-orang kafir itu ya, wali-walinya adalah at-taghut. Ya, taghut itu diartikan ma'ubida min dunillah, apa saja yang disembah selain Allah, baik berupa benda maupun non benda, materi maupun non materi. Ada orang menyembah materi, benda, ada yang bersifat non materi, ya, tapi selain Allah, ya, itu disebut taghut. Awliya'uhum taghut. Nah, taghut ini yukhrijunahum minan nur, mengeluarkan manusia, mengeluarkan mereka dari cahaya iman ila dzulumati, kepada kegelapan kekufuran. Taghut akan selalu mengajak kepada kekufuran. Ya, karena iblis itu kan memang ya, sudah mendapatkan stempelnya kan mengganggu. Ya, iblis itu stempelnya mengganggu. Sudah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika iblis dikeluarkan dari surga, ya, minta izin kan. Ada dua permintaan. Permintaan iblis yang pertama adalah minta diizinkan untuk mengganggu Adam dan keturunannya. Ya, Adam dan keturunannya sampai sekarang. Kemudian yang kedua, minta ditangguhkan ajalnya. Dan dua permintaan itu diizinkan oleh Allah alias diterima. Maka iblis itu akan selalu menggoda manusia. Dan yang digoda ini jelas orang-orang baik. Ya, orang-orang yang baik yang digoda. Kalau yang sudah jelas-jelas kufur ya, mereka ini ya sudah menjadi temannya. Ya kan, itu sudah jalan sendiri baratnya itu. Yang masih digoda terus, sehingga banyak ya manusia-manusia yang awalnya baik kemudian berubah menjadi buruk perilakunya. Na'udzubillah. Ya. Nah, jadi pondasi dasar kewilayahan yang disebut Auliyaur Rahman adalah iman dan takwa. Nah, iman dan takwa inilah yang kemudian bertingkat-tingkat sesuai tingkat amal atau perbuatan yang diperbuat oleh orang yang beriman tersebut. Ya. Maka di dalam surat Fatir itu kan disebutkan ada tingkatan. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Kemudian kami wariskan Al-Quran ini, Alkitab, pada siapa? Alladzina astafaina min ibadina, pada hamba-hamba kami yang kami pilih. Hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk menerima, untuk percaya kepada Al-Quran, yaitu orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman ini adalah pilihan Allah yang memilihnya, tidak semuanya. Dari jumlah miliaran, berapa miliar manusia di dunia ini, ya kan,
diperkirakan sudah mencapai 8 miliar. 8 miliar yang sudah terukur, yang sudah terdata. Ya, berapa yang beriman? Kan sedikit. Ya. Di bawah 2 miliar, kurang dari 2 miliar. Hanya 1,8. Ya, maka 1,8 ini adalah orang-orang yang dipilih. Ya. Nah, dari sini kemudian diklasifikasikan menjadi 3. Faminhum zalimun li nafsihi. Di antara mereka ada orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Dia beriman tapi banyak melakukan kemaksiatan. Ya, banyak melanggar ketentuan gitu. Kenapa disebut zalimun li nafsihi? Menzalimi dirinya sendiri. Karena dengan pelanggaran itu, dengan kemaksiatannya, akibatnya adalah kepada dirinya sendiri. Berarti ya, ketika seorang itu melakukan tindakan kemaksiatan, itu berarti menjerumuskan dirinya ke dalam jurang kebinasaan. Ini ya, maka dikategorikan apa? Zalimun li nafsi. Orang-orang yang banyak melakukan perbuatan dosa. Tingkatan yang kedua, wa minhum muqtasid. Orang yang pertengahan. Artinya muqtasid di sini hanya membatasi pada yang fardu saja. Tapi juga tidak melanggar yang diharamkan. Tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Ya, tidak melakukan kemaksiatan, hanya saja amal baiknya terbatas pada yang fardu. Salatnya hanya yang fardu, ya, yang sunnahnya tidak dikerjakan. Puasanya hanya yang fardu, yang sunnahnya tidak dilakukan. Demikian juga zakat, hanya zakat saja, karena zakat itu wajib. Sedangkan yang lainnya sedekah, ya, membuat wakaf, sedekah jariyah tidak dilakukan. Ini namanya muqtasid. Ya, pas-pasan aja. Nah, kelompok yang ketiga ini adalah kelompok ya, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Di antara mereka ada orang-orang yang selalu terdepan dalam kebaikan. Orang-orang yang selalu terdepan dalam melakukan kebaikan itu. Namanya musabaqah, itu artinya perlombaan. Berlomba itu bukan berarti belum apa-apa sudah menyatakan kalah. Namanya berlomba itu terus berusaha secara maksimal. Ya. Maka dari segi amalnya, pembuktian imannya itu bukan hanya yang fardu saja. Ya. Selain yang fardu ditambah dengan yang sunnah. Ya. Salatnya yang fardu, salat sunnahnya beragam macam salat sunnah. Ada rawatib, ada salat-salat yang dikaitkan dengan waktu tertentu seperti duha, ada salat malam, tahajud, ya. Salat-salat sunnah lainnya. Ya. Demikian juga puasanya. Puasa fardu hanya 30 hari atau 29 hari. Maka ditambah dengan puasa sunnahnya, ya, pekanannya, ya, bulanannya, ada yang tahunannya, yang nilainya atau hukumnya adalah sunnah. Demikian juga dari segi ya, hartanya, bukan hanya yang wajib yaitu zakat. Zakat itu kan kecil. Ya. Kalau zakat tahunan cuma berapa? 2,5%. Kan kecil sekali. Ya. Tapi tidak terbatas itu. Ada sedekah harian. Ya. Ada sedekah jariyah atau wakaf. Kemudian kepedulian menyantuni anak-anak yatim. Ya. Memperhatikan makanan orang-orang fakir miskin. Nah, itu tambahan-tambahannya itu. Ya, jadi ya,
kelebihannya nanti tafawut atau yang membedakan tinggi rendahnya adalah amal atau perbuatan orang yang beriman tersebut. Tapi pondasinya ada. Pondasinya adalah iman dan takwa. Itu pondasinya. Nanti ke atasnya, ya, tingginya berapa, ya, itulah nanti yang apa itu menentukan kadar amalnya. Apakah zalimun li nafsihi atau yang muqtasid, yang pas-pasan, atau yang sabiqun bil khairati biidznillah. Setiap ada kesempatan berbuat baik, dialah orang pertama yang melakukan kebaikan itu. Apa saja? Kebaikan apa saja? Ya. Dalam hadis qudsi diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah ta'ala, man 'ada li waliyan faqad barazani bil muharabah. Barang siapa yang memusuhi waliku, ya, memusuhi orang-orang yang aku cintai, ya, waliyan faqad barazani bil muharabah, dia telah menunjukkan peperangan denganku. Orang yang memusuhi wali Allah dikatakan berarti menyatakan perang dengan Allah. Memusuhi orang yang beriman. Yang pertama, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bimisli ada'i maftaradtu alaihi. Tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan apa yang aku fardukan, dengan menjalankan apa yang aku fardukan. Ya, jadi yang pertama, ya, adalah orang-orang yang menjalankan fardu. Jadi yang wajib-wajib saja, ya, salat yang wajib, zakat yang wajib, ya. Kemudian wa za yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan hambaku secara terus-menerus atau tetap mendekatkan diri kepadaku bin nawafil, dengan amalan-amalan sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Ya. Jadi setelah menjalankan yang fardu, lanjut ditambah dengan menjalankan yang sunnah. Maka disebut nawafil. Nawafil itu artinya tambahan. Ya, salat sunnah disebut salat nafilah. Ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Dan di antara waktu malam itu bertahajudlah kamu sebagai tambahan buatmu. Nafilah. Nah, bin nawafil hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la a'tiyanna wa la in ista'adani la u'idanna. Dan apabila aku telah mencintainya, maka akulah yang menjadi pendengarannya, yang dengannya dia mendengar. Ini bukan berarti punya indera keenam, ya. Wah, berarti punya keindera keenam, bukan. Ya. Apa yang dia dengar adalah semua atau hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi telinga ini tidak akan nyaman kalau mendengarkan yang tidak diridhoi oleh Allah. Mendengarkan yang haram, enggak nyaman. Ya.
sensornya langsung sensitif, wah ini nggak beres itu. Ya. Bukan malah menikmati ya apa itu ya, suara-suara yang tidak semestinya ya gitu. Ya. Wa basarahu alladhi yabsuru bihi, dan menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Apa yang dilihatnya adalah semua yang dibolehkan oleh Allah, hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Maka jaga pandangannya. Itu sudah secara otomatis dia akan memalingkan pandangan manakala jatuh pandangannya pada hal-hal yang haram. Ya. Yang haram berarti kan yang tidak diridhoi. Ya, secara otomatis akan menghindar, akan merendahkan pandangannya. Ya, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah pada orang-orang beriman laki-laki agar merendahkan pandangannya. Ya, tidak memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadahu allati yabtishu biha, menjadi tangannya yang dengannya dia memegang. Tangan ini kan ya, bisa berbuat apa saja. Ya, bisa menyentuh, bisa memegang, bisa mengambil tangan. Maka waliullah, orang yang dicintai oleh Allah, tidak akan mungkin ya, mengambil sesuatu yang tidak halal. Kan gitu kan? Menyentuh yang tidak halal. Apalagi ya, fungsi tangan ini, ya, fungsi tangan. Warijlahul lati yamshi biha, dan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Maka langkah kakinya itu selalu melangkah pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sensornya. Ya, dalam hatinya ada pembeda secara langsung, furqan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu furqana. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah buatkan, jadikan baginya furqan, pembeda. Ya, dia sudah bisa membedakan secara otomatis. Oh ini boleh, ini tidak boleh. Yang boleh lakukan, yang tidak boleh jauh. Ya. Jadi bukan berlaku kebalikannya. Ya, bukan berlaku kebalikannya. Kalau karena sudah menjadi kekasih Allah, sudah berbuat apa saja yang nggak mungkin lah. Ya, tidak mungkin. Kontradiksi jadinya. Misalnya wali Allah, tapi nggak sholat, ya mana mungkin? Ya. Kalau ada anggapan seperti itu ya, kalau sudah menjadi wali berarti wali ini bukan level-level, bukan tingkatan dunia gitu. Artinya bisa diukur siapa yang menjadi wali. Maka standar umumnya dulu, standar umumnya adalah iman dan takwa itu. Dan nanti tinggi rendahnya ada tafawut, ada selisih antara satu dengan yang lainnya dari nilai, dari segi ketakwaannya. Maka siapa yang paling mulia? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di antaramu ya, di sisi Allah itu adalah atqakum, orang yang paling bertakwa di antaramu. Ya. Siapa yang paling bertakwa? Kita tidak bisa menentukan orang per orang. Ya. Bahkan juga kita tidak bisa mengklaim diri kita sendiri, gak bisa. Padahal sayalah orang yang paling bertakwa selain Nabi ya. Kalau Nabi memang inni atqakum lillah wa akhsyakum lillah. Ya, itu Nabi. Ya, Nabi mengatakan saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian, ya, daripada kalian. Tapi kita nggak bisa. Kita hanya sedang berikhtiar, kita sedang berusaha untuk menjadi orang yang paling
bertakwa. Finishnya nggak tahu, ya, finishnya seperti apa. Maka kita tetap, ya, doa itu tidak boleh diabaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Doa. Ya Allah, tunjukkanlah kami, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Agar hidayah yang sudah kita raih berupa hidayatul iman, hidayah taufik, ini tetap melekat pada diri kita sampai dengan akhir hayat. Jangan sampai lepas, ya. Alias istiqomah, ya, sampai akhir hayat, ya. Sebab tanpa bimbingan Allah mudah sekali tergelincir, ya. Makanya, ya, pertama kita bersyukur sudah mendapatkan nikmat iman Islam, maka harus dijaga, ya, dengan tetap berdoa, ya. Minta hidayah, minta petunjuk, minta bimbingan, ya, agar selalu cinta pada kebaikan, cinta untuk melakukan amal-amal yang soleh, ya. Kita khawatir, ya, ya, bagaimana akhir daripada kehidupan kita, kan gitu kan. Nah, dengan memohon kepada Allah agar selalu mendapatkan bimbingan taufiknya, sehingga kita bisa istiqomah, konsisten sampai dengan akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Dan akhir hayat itu, ya, akan sesuai dengan apa yang kita perbuat sehari-harinya, ya. Nah, inilah hadirin wal hadirat rahimakumullah, ya. Adapun di antara auliyaur rahman ini yang diberikan karamah atau kejadian-kejadian khusus, ya, yang jarang terjadi dan itu juga tidak direncanakan, itu namanya karamah, sebagai bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak bisa dipelajari. Karamah itu tidak bisa dipelajari. Ya, saya mau baca wirid ini supaya dapat karamah, enggak? Bukan. Ya, jadi karamah atau kejadian yang tidak biasa terjadi, yang dialami oleh seseorang sebagai bentuk memberikan solusi, ya, atas jalan keluar pada permasalahan yang dihadapi. Sebagaimana mukjizat itu diberikan kepada para nabi, ya, mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi tidak direncanakan oleh nabi yang bersangkutan, tapi ketika menghadapi masalah besar, ya, maka Allah berikan mukjizat itu sebagai penguat, ya, bahwa dirinya adalah seorang nabi, ya. Jadi tidak ada istilahnya rencana, Nabi Musa berencana membelah laut, itu enggak ada rencana, ya. Atau Nabi Musa berencana melemparkan tongkatnya menjadi ular, enggak ada. Bahkan pada awalnya Nabi Musa ketakutan ketika tukang-tukang sihir itu sudah melemparkan tali-tali yang sudah disihir menjadi ular-ular kecil. Nabi Musa merasa takut sebagai manusia, belum tahu apa yang harus diperbuat, kan, ya, sampai kemudian Allah perintahkan, fa'alqi 'asha, lemparkanlah tongkatmu, ya, fa idza hiya su'banun mubin, tiba-tiba tongkat itu menjadi su'ban, menjadi ular yang besar yang mengalahkan ular-ular kecil. Jadi Nabi Musa tidak berencana kayak saya tantangin misalnya, ya, tantangan Fir'aun, nanti akan dilakukan begitu, enggak. Karena pada awalnya juga Nabi Musa alaihi salatu wassalam merasa ada ketakutan dalam dirinya ketika melihat banyak ular itu. Demikian juga ketika sudah terdesak oleh kejaran Fir'aun. Fir'aun ngejar, ya kan? Karena orang-orang yang mengikuti Musa ini akan diusir dari Mesir.
mau dibunuh. Ya. Tujuan utamanya adalah dibunuh. Tapi Fir'aun dan tentaranya itu kesiangan. Sesampainya di tempat kumpulnya Nabi Musa beserta pengikutnya, Musa dan pengikutnya udah pergi. Tempatnya udah kosong. Jadi majlis taklimnya udah sepi. Akhirnya dikejar. Ya. Sudah hampir kena. Ya. Kaumnya itu yang ikut melihat kejaran Fir'aun. Fir'aun mengejar sehingga mengatakan inna lamudrakun, kita bisa kena nih. Ya. Apa kata Nabi Musa? Inna ma'iya rabbi sayahdin, bersamaku ada Rabbku, dialah yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Musa tidak mengatakan inna ma'ana, ya. Sehingga bersama kita, sebagaimana ketika Rasulullah SAW berserta dengan Abu Bakar di gua Sur. Ya. La tahzan innallaha ma'ana. Tapi Musa mengatakan inna ma'iya rabbi, sesungguhnya bersamaku ada Rabbku, ada Tuhanku, sayahdin, di mana dia akan memberikan petunjuk apa yang harus aku lakukan. Ya, di sini Musa tidak menyertakan kaumnya dalam ma'iyatullah, ma'iyah Rabbi itu, karena kaumnya masih setengah-setengah dalam mengikuti. Artinya masih baru. Ya, keimanannya belum kuat. Dan ketika sudah terdesak, Fir'aun sudah semakin dekat, maka Allah perintahkan apa? Idrib bi'asakal bahr, pukulkanlah tongkatmu ke laut itu. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim, maka laut itu membelah. Setiap belahan kattawdil azim seperti gunung yang besar. Jadi lowong, tengah-tengahnya kosong, kanan kirinya seperti gunung laut, sehingga bisa dilalui. Dan Musa dan kaumnya itu sudah sampai di tepi, sementara Fir'aun dan tentaranya masih di tengah. Maka Allah kembalikan lagi laut menyatu, jadilah laut. Fir'aun dan tentaranya tenggelam di laut tersebut. Musa tidak merencanakan itu. Jadi mukjizat atau khawariqul ada, kejadian-kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi, para rasul, itu sebagai penguat, ya, dan bukan direncanakan oleh nabi tersebut. Makanya tidak bisa ditiru. Ya, gimana caranya supaya dapat mukjizat? Ya gak bisa. Sama seperti karomah yang diberikan kepada orang-orang yang beriman, juga tidak bisa dipelajari, ya, tidak bisa ditiru. Ya. Dan itu kejadiannya juga tidak bisa setiap saat. Sama mukjizat juga tidak setiap saat. Hanya sifatnya apa? Makhraja. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan menjadikan untuknya jalan keluar dari persoalannya. Nah, inilah yang kadang jalan keluar itu tidak disangka-sangka. Jalan keluar itu tidak diprediksi sebelumnya, ya. Atau mengalami suatu kejadian yang disebut khawariqul adah itu, ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi kesimpulannya dalam bab ini bahwa setiap orang yang beriman adalah waliyullah. Ya, tingkatannya tafawut, bertingkat-tingkatnya kewalian itu diukur dengan tingkatan amal. Seberapa tingkat ketakwaan seseorang itu. Maka kita berusaha, ya, untuk menjadi yang terbaik, menjadi orang yang paling bertakwa di antara kita. Inilah perlombaan, ya, sampai finish. Ya, ketika Allah sudah menetapkan cukup,
maka selesailah tugas kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabb, beribadahlah kepada Allah sampai datang kepadamu al-yaqin, kematian. Dengan kematian itulah maka selesai sudah. Ya. Selama hayat masih di kandung badan, maka kita tetap berusaha, ikhtiar, doa, ya, kemudian menjalankan amal-amal yang soleh. Semoga kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap bisa istiqomah sampai dengan akhir hayat kita, husnul khatimah. Allahumma amin. Ada yang ditanyakan? Monggo Pak Sur. Ya, ya. 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 Tongkat itu diberikan kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa itu berpisah, pamitan. Kan ceritanya panjang ini. Ya, Nabi Musa diambil mantu gitu ya. Pelarian Nabi Musa dari Mesir dengan arah yang tidak tahu arah apa yang dituju, tahu-taunya sampai di negeri Madian. Nah, di negeri Madian itu ya, nabinya adalah Nabi Syuaib. Ya, kisahnya itu ketemulah ya, ada sekelompok para penggembala kambing. Ya, di antara para penggembala kambing laki-laki ada 2 orang wanita yang menyendiri menjauh dari mereka. Ketika ditanya, "Ma khatbukuma?" Apa yang kamu lakukan? Kenapa berbuat seperti itu? Kambingnya ditahan di belakang. Qalata la nasqi hatta yusdira ri'a, kan gitu kan. Ya. Mereka menjawab, "Kami tidak bisa memberikan minum kambing-kambing kami sebelum mereka pergi." Ya, para penggembala laki-laki. Ya, terdoronglah Musa untuk membantu memberikan minum kambing-kambing 2 wanita ini. Ya, lalu kembali lagi berteduh setelah itu. Sesampainya di rumah, ya kan? Ya, kemudian salah seorang di antara mereka diperintahkan untuk memanggil Musa. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya'in. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Lalu satu orang ya dari 2 wanita itu balik lagi untuk memanggil ya, karena disuruh oleh bapaknya yaitu Nabi Syuaib. Panggil untuk diberikan upah. Ya, sesampainya di hadapan bapaknya Nabi Syuaib, kemudian diceritakanlah kejadian yang sejak awal dia kenapa keluar dari Mesir, kenapa lari dari Mesir. Kemudian dikatakan, sesungguhnya kamu telah selamat dari perbuatan orang-orang yang zalim. Ya, singkat cerita kemudian apa? Ya, dinikahkan dengan salah seorang dari 2 putrinya dengan mahar 8 tahun kerja. Kan Musa nggak punya apa-apa, maka ketika dinikahkan maharnya apa? Ala anta juroni sama hijat. Ya, kamu bekerja, imbalannya adalah kerja mengembala kambing selama 8 tahun. Wa in atmam ta'ashran fa min indik. Jika kamu sempurnakan 10 tahun maka itu darimu, bukan syarat. Tapi kemudian Musa mengambil 10 tahun. Itu kerja 10 tahun nggak dibayar karena imbalan nikahnya sebagai maharnya. Jika sudah sempurna 10 tahun kan pamit, karena Allah sudah menetapkan dia sebagai seorang penyeru. Idhab ila fir'aun. Nah, ketika itu dibekalilah tongkat itu, ya, dibekali tongkat.
Maka tongkat itu sejak awalnya kalau ditanya, ya, di surat Thaha itu kan sudah dijelaskan, ya, apa yang ada di tanganmu ya Musa, ini adalah tongkatku, ya, yang dengannya aku menggiring kambing dan dengannya aku bisa berbuat atau berfungsi yang lain. Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Jadi awal tongkat itu dikasihkan, ya tadi untuk menggiring kambing, ya, untuk apa? Bersandar. Karena kan jalan kaki dari Madian sampai Mesir jauh, ya. Kalau sekarang tinggal naik pesawat sekejap nyampe. Jalan kaki, bawa keluarga, giring kambing, maka dibekali tongkat. Ya, ma'aribu ukhranya itu yang kemudian tadi, ya, mukjizat yang Allah berikan kepada Musa, ya, yaitu tongkat yang dia pegang itu, ya, yang kemudian ketika Allah perintahkan lemparkan maka jadi ular, lemparkan membelah, ya, lautan itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Kenapa? Waliullah, ya. Maaf. Oh, iya, ya, ya semua rencananya Allah. Ya, artinya secara lahiriahnya itu seperti itu. Ya. Kenapa kita disuruh bertakwa? Apa makna dari takwa itu? Iya. Iya. Kenapa kita disuruh bertakwa? Dia bluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk mengujimu siapa di antaramu yang paling bagus amalnya. Kan ujian. Hidup ini kan ujian. Diuji. Allah perintahkan, ya, taat atau tidak taat. Iblis ketika diperintah tidak taat. Kalau definisi takwa kan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ya, kita diperintahkan untuk takwa, artinya apa? Untuk konsisten dengan ketentuan-ketentuan Allah. Mana yang diperintahkan laksanakan semampunya, dan apa saja yang dilarang tinggalkan sejauh-jauhnya tanpa kecuali. Ini ujian buat kita. Siapa nanti yang lulus? Ya, yang tetap konsisten tadi, yang bertakwa. Ya, jadi kita diperintahkan untuk bertakwa sebagai ujian Allah kepada kita, dan setiap kita akan diuji. Semakin tinggi keimanannya akan semakin berat ujiannya itu. Kalau kita artikan takwa itu bahwa itu nanti kena ada hisab, boleh? Kenapa? Karena ada sunnah dan kitab, Alkitab dan sunnah, boleh. Karena ada hisab, kita disuruh bertakwa, boleh? Iya. Iya. Kita kan taunya dari situ. Taunya kita harus melakukan apa yang dilakukan dari Al-Quran, dari kitab. Kita tidak bisa melakukan apa yang dari Alkitab kalau tidak ada sunnah. Maka sunnah itu adalah implementasinya. Ya, ada sunnah dari Rasulullah SAW. Ya, ini adalah panduannya. Panduan bagaimana kita bertakwa adalah melalui kitab dan sunnah. Itu panduannya, panduan untuk bertakwa. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah jamaah rahimakumullah. Demikianlah isi pengajian kita pada malam hari ini. Meskipun sebentar sedikit, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semuanya. Ja'alanallahu yakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.